Perkenalkan, nama saya Brian Pasaribu, NPMG 1A01949. Sini saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi. Yang pertama, Bernoulli. Jika seseorang sedang bertarung menggunakan dadu, A mengatakan jika dari hasil lemparan sebuah dadu muncul angka genap, maka dia akan menang. Jika tidak, maka dia kalah. Ditanya berapa peluang dia kalah. Yang pertama diketahui semesta dadu yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga A adalah kejadian muncul angka dadu genap, di mana A sama dengan 2, 4, dan 6. Peluang A sama dengan 3/6 atau peluang sukses. Karena A menang hanya jika muncul genap, maka pumba ACX adalah muncul angka genap. Dan yang ditanyakan adalah peluang A kalah, yang artinya ditanya ketika muncul angka ganjil, yaitu pada X sama dengan 0. Sehingga kita masukkan rumus P sama dengan 3/6, yaitu 3/6 ini adalah peluang suksesnya dipangkatkan 0 dikali 1 kurang 3/6 atau peluang gagalnya dipangkatkan 1 kurang 0, sehingga didapatkan hasil 0,2. Contoh soal distribusi binomial. Seorang siswa diberikan 10 soal dengan tipe pilihan ganda dengan 4 pilihan. Tentukan nilai probabilitas binomial siswa tersebut menjawab semua soal dengan salah. Yang pertama diketahui semua soal dijawab dengan salah, artinya X sama dengan 0. Peluang benar di satu soal P sama dengan 1/4, yang dimana setiap satu soal dibagi dengan 4, yaitu 4 pilihan, karena dapat 4 pilihan. Jadi didapatkan hasilnya 0,25. Maka dimasukkan rumus peluang binomial sama dengan 10 faktorial atau banyak soal 10 dibagi 0 faktorial dikali 10 kurang 0 dikali 0,25 atau peluang suksesnya dipangkatkan 0 dikali peluang gagalnya yaitu 1 kurang 0,25 dipangkat 10 kurang 0, didapatkan hasil 0,0563. 3. Contoh soal distribusi binomial negatif. Dalam suatu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal, tim A sedang berhadapan dengan tim B. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertandingan sebelumnya, diperoleh bahwa peluang A menang sama dengan 0,6 pada tiap pertemuan dan anggap merupakan kejadian bebas. Berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan? Yang pertama diketahui X sama dengan 4 pertandingan, sehingga peluang tim A sama juga dengan peluang kalah tim B sama dengan 0,6. Yang kedua, R sama dengan 3 kemenangan, yaitu peluang tim B sama dengan peluang sukses tim B sama dengan peluang gagal tim A sama dengan 0,4. Ditanya peluang pertandingan berakhir pada 4 pertemuan. Pertandingan akan berakhir jika A menang atau B menang. Artinya pertandingan akan berakhir jika A berhasil memperoleh 3 kali kemenangan atau B berhasil memperoleh 3 kali kemenangan. Atau kita masukkan rumus peluang A menang ditambah peluang B menang. Yang pertama kita cari dulu peluang A menang. Kita masukkan rumus B bintang X titik 2 R, PA, yang dimana X adalah jumlah percobaan, R adalah jumlah sukses, yang PA adalah jumlah peluang suksesnya. Sehingga didapat B bintang, X-nya adalah 4, R-nya adalah 3, dan peluang tim A menang yaitu 0,6. Sehingga dimasukkan seperti ini, 4 kurang 1 kombinasi 3 kurang 1 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 4 kurang 3, sehingga didapatkan hasil
peluangnya yaitu 0,2592. Yang kedua kita cari peluang tim B menang, yang dimana mana rumusnya B bintang, X-nya 4, R-nya 3, dan peluang tim B menangnya itu 0,4. Sehingga didapatkan hasilnya itu 0,1152. Hingga kita jumlahkan peluang A ditambah peluang B. Yang didapatkan hasil 0,3744. Keempat, contoh soal distribusi geometrik. Peluang seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,7. Karena dilanggar oleh pemain lawan, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah 3 bola. Jika masing-masing kesempatan untuk memasukkan bola kita anggap bebas, maka berapakah peluang bahwa pemain tidak tadi pertama kali memasukkan bola pada kesempatan ketiga? Diketahui P atau kejadian sukses masukkan bola ke dalam keranjang yaitu 0,7. Sehingga didapatkan peluang gagalnya yaitu 1 kurang P. 1 kurang 0,7 yaitu 0,3. Misalkan X adalah banyaknya percobaan untuk mendapatkan sukses pertama, sehingga didapatkannya itu X sama dengan 3, yaitu karena mendapatkan 3 bola. Ditanya peluang X sama dengan 3. Kita masukkan peluang X sama dengan 3 sama dengan G 3,0,7 sama dengan 0,7 atau peluang suksesnya dikali peluang gagalnya 0,3 dikali jumlah X-nya yaitu 3 dikurang 1 sehingga didapatkan hasilnya 0,063. Baik, saya Hannes Nurhandi akan membahas terkait distribusi Poisson, distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi C kuadrat. Untuk yang pertama, ke distribusi Poisson. Untuk definisi dari distribusi Poisson sendiri bisa kita lihat jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Jika kita lihat ke ciri-ciri distribusi Poisson ialah digunakan pada percobaan binomial jika N lebih kecil dari 50 dan P lebih besar dari 0,1. Percobaan bersifat random atau acak. Misalnya kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin, dan lainnya. Kemudian percobaan bersifat independen dan variabel bersifat diskrit. Untuk contoh soal dari distribusi Poisson sendiri bisa kita lihat berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probabilitasnya dengan tepat mendapat 5 kertas yang rusak, dan B mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Jika kita lihat penyelesaiannya, diketahui probabilitas mendapat kertas yang rusak ini sama dengan 0,01, dan mu sama dengan N atau banyaknya cetakan dikali P sama dengan 1000 kali 0,01 sama dengan 10. Maka bisa kita dapat untuk mendapat 5 lembar kertas yang rusak, ini sebanyak 0,0375. Kemudian untuk distribusi probabilitas yang paling banyak 2 lembar kertas yang rusak adalah P, X lebih besar dari sama dengan 2, sama dengan P, X sama dengan 0, tambah P, X sama dengan 1, tambah P, X sama dengan 2. Ini adalah contoh penyelesaian dari distribusi Poisson. Untuk berikutnya, distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu yang terpenting adalah melalui grafiknya yang disebut kurva normal. Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng disebut variabel random normal. Untuk sifat kurva normal itu kurva mencapai maksimum pada X sama dengan mu, kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu, kurang lebih gamma. Sumbu X merupakan asimptot dari kurva normal, seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah I. Sifat lainnya dari distribusi normal
berikut adalah sifat-sifatnya. Kemudian untuk contoh soal sendiri, bisa kita ambil dari nilai rata-rata mata kuliah statistik dari 200 orang mahasiswa adalah 6 dengan standar deviasi 2, dan berapa jumlah mahasiswa yang dapat nilai 8 ke atas. Bisa kita lihat dengan menggunakan definisi distribusi normal pada kurva normal tadi, bahwa dengan melihat tabel kurva normal, dapat dilihat bahwa luas daerah 0 sampai dengan 1 adalah 34,13%, yakni persentase jumlah mahasiswa yang nilainya 6 sampai 8. Jadi persentase mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 50% dikurang 34,13%, yakni 15,87%. Dengan demikian, jumlah mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 200 dikali 15,87% sama dengan 32 orang. Bisa kita grafiknya sebagai berikut. Berikutnya untuk distribusi gamma, bisa kita lihat contoh soalnya. Ini didefinisikan X sebagai G alfa, beta, maka rata varians dan FPM dari X berikut mu sama dengan alfa beta adalah, dengan menggunakan rumus berikut, maka kita dapatkan misalnya Y, X sama dengan beta, maka X sama dengan beta Y dan DX sama dengan beta DY. Dan karena 0 lebih besar dari X, lebih besar dari tak terhingga, maka 0 lebih besar dari Y, lebih besar dari tak terhingga, maka bisa kita lihat dengan rumus berikut yang mendapatkan hasil berupa alfa beta. Untuk contoh soal distribusi C kuadrat berikutnya adalah dengan diketahui X, definisi X berupa X pangkat 2, 4. Kemudian tentukan FKP dan FPM dari X, hitung rata dan varian X, dan menggambar sketsa grafik FKP X. Untuk masing-masing penyelesaian bisa kita lihat bahwa untuk FKP dan FPM dari X adalah FPM-nya yakni 1 min 2T pangkat min 2. Kemudian untuk rata dan varian X-nya adalah mu sama dengan V sama dengan 4 dan gamma kuadrat sama dengan 2V sama dengan 8. Hingga C, sketsa grafik FKP seperti terdapat pada gambar grafik berikut. Dengan puncak dari kurva F adalah 2,5 E pangkat min 1. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait contoh soal distribusi Poisson, distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi C kuadrat. Fikri Hidayatullah, NPM G1A019091. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Fungsi gamma didefinisikan oleh untuk alfa lebih dari 0, P alfa sama dengan batas atas tak hingga batas bawah 0, X alfa min 1, E min X, dx. Fungsi gamma ini adalah fungsi rekursif di mana Pn sama dengan N min 1. Pada saat alfa sama dengan 1, distribusi gamma mengambil suatu bentuk khusus yang dikenal sebagai distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan dalam teori keandalan dan waktu tunggu atau teori antrian. Variabel random continue X memiliki sebuah distribusi eksponensial dengan parameter beta jika fungsi densitas PDF-nya diberikan oleh fx sama dengan 1 per b pangkat alpha E min x per beta untuk x lebih dari 0 lainnya, di mana beta lebih dari 0. Contoh soal, sebuah variabel acak dengan distribusi T didefinisikan sebagai rasio dari variabel acak Z distribusi probabilitas N 0,1 dibagi dengan akar dari hasil pembagian variabel acak V distribusi probabilitas X pangkat 2 N-1 oleh derajat kebebasan R sama dengan N-1. Secara matematis,
dituliskan sebagai T sama dengan Z per akar U per R sama dengan Z akar U per N-1. Pertanyaannya, buktikan bahwa T sama dengan X min mu per S per akar N, distribusi probabilitas T N-1. Pembahasannya dengan menggunakan teorema bahwa 1. Z sama dengan X min mu per sigma per akar N, distribusi probabilitas N 0,1. V sama, dan yang kedua V sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma pangkat 2 distribusi probabilitas X pangkat 2 N-1. Z dan V saling bebas atau independen, maka diperoleh T Z per akar V per N-1 sama dengan X min mu per sigma per akar N di per akar N-1 S pangkat 2 per sigma pangkat 2 per N-1 sama dengan X min mu per sigma per akar N per akar S pangkat 2 per sigma pangkat 2 sama dengan X min mu per sigma akar N per S akar sigma sama dengan X min mu per akar N per S sama dengan X per mu per S per akar N. Dengan X adalah min sampel, mu min populasi, S standar defisiasi. Dengan derajat kebebasan R sama dengan N-1. Lanjut yang kedua, materi yang akan saya sampaikan yaitu distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas yang kontinu. Kelebihan dari distribusi Weibull yaitu bentuk fungsionalnya yang mudah sehingga mudah diaplikasikan di berbagai kejadian. Distribusi Weibull memiliki parameter skala dan bentuk. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu, suatu objek yang mampu bertahan hingga akhir objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau dalam kata lain rusak. Distribusi Weibull memiliki parameter lambda dan k, di mana parameter lambda dan k tersebut lebih besar dari 0. Fungsi kepadatan peluang. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi Weibull yaitu fx 1 min e pangkat min x per lambda k pangkat k. X lebih besar atau sama dengan 0 dan 0 x kurang dari 0. Di mana lambda lebih dari 0 adalah parameter bentuk dari k lebih dari 0 adalah parameter skala. Fungsi kepadatan peluangnya adalah turunan dari fungsi distribusi kumulatif tersebut. Dengan demikian dapat didefinisikan fungsi kepadatan peluangnya adalah sebagai berikut. Min dan varian distribusi Weibull sebagai berikut. Untuk contoh soal, dalam ujian terdapat 200 pertanyaan multiple choice. Terdapat soal terdiri dari 4 jawaban dan 1 jawaban yang benar. Bila seorang siswa hanya menerka saja, berapa peluang siswa menebak dengan benar sebanyak 25-30 dari 80 soal? Jawabannya, peluang jawaban yang benar untuk setiap soal adalah P sama dengan 1/4. Jika X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya jawaban yang benar dengan menerka, maka P 25 saya ulangi, P X kurang dari sama dengan 25, P
X lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 30 sama dengan sigma batas atas 30 batas bawah X sama dengan 25 B X 80 1/1,4. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi tentang distribusi log normal. Untuk pengertiannya, jika Y adalah variabel random dengan distribusi normal, maka X Y memiliki distribusi log normal juga. Jika Y adalah log terdistribusi normal, maka log Y adalah distribusi normal. Dari dasar fungsi logaritmik, tidak menjadi masalah jika log Y adalah terdistribusi normal. Maka demikian log B, Y untuk setiap dua bilangan positif A, B. Fungsi distribusi log normal dinyatakan sebagai fungsi Y sebagai berikut. Untuk contoh soal, misalkan X adalah peubah acak dengan Y sama dengan in X yang mengikuti distribusi log normal dengan rata-rata mu Y sama dengan 50 dan varians 2Y sigma sama dengan 25, tentukan rata-rata, varian, modus, dan median dari peubah acak X. Penyelesaiannya yaitu mu X sama dengan X mu X ditambah 1/2 sigma pangkat 2 sama dengan sigma batas atas 2 batas bawah Y sama dengan 1,39 kali 10 pangkat 27. Sigma batas atas 2 batas bawah X sama dengan X 2 mu Y ditambah mu ditambah sigma batas 2 batas atas 2 batas bawah Y X sigma batas 2 atas batas atas 2 batas bawah Y min 1 sama dengan 1,39 dikali 1085 MO sama dengan X mu Y min sigma batas atas 2 dan batas bawah Y sama dengan 7,2 dikali 1010 ME X mu Y sama dengan 5,18 dikali 1010. Sekian presentasi saya dan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dari dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.